Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita belajar dan membahas buku SPM Plus Sumatif tahun 2024. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, mari ya pada kesempatan kali ini kita masih membahas buku SPM Plus ya. Di soal IPAS ya, kita lanjutkan pada video yang sebelumnya. Kalau kemarin kita telah membahas nomor 1 hingga nomor 20 ya pada IPAS, materi IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan nomor 21 hingga selesai. Gitu ya anak-anak ya. Mari bersama-sama belajar dengan Pak Guru. Ini jika ada kesalahan, ada kekurangan, Pak Guru bisa diberi saran dan pendapat. Itu ya. Oke, langsung saja untuk nomor 21. Nah, peristiwa pada gambar menunjukkan bahwa, nah ini ada anak sedang bercermin, bahwa cahaya dapat dipantulkan. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang nomor 22. Di bagian dasar kapal dilengkapi alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang bunyi. Gelombang tersebut nantinya akan merambat lurus hingga mengenai dasar laut. Gelombang yang sudah mengenai dasar laut akan kembali ke kapal dan ditangkap oleh pendeteksi atau detektor, sehingga kedalaman laut dapat terukur. Sifat bunyi yang dapat dimanfaatkan ini adalah dipantulkan ya, karena mengukur kedalaman laut. Jadi bunyinya ini dipantulkan ke dasar laut. Oke, berikutnya nomor 23. Setelah membersihkan kipas angin, Pak Arif ingin memasang kembali baut-baut yang sudah dibuka menggunakan obeng. Pak Arif menempelkan obeng dan baut dan memasukkannya ke dalam lubang-lubang baut yang tersedia. Sifat magnet yang dimanfaatkan oleh benda pada kegiatan tersebut adalah, yakni jawabannya adalah dapat menarik benda tertentu. Nah, jawaban nomor 23 adalah A. Berikutnya nomor 24. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada rangkaian listrik. Nah, jenis rangkaian ini adalah rangkaian seri ya, tentu saja ya, karena ini sangat mudah sekali. Nah, ini rangkaian seri. Kemudian nomor 25. Berikut ini yang merupakan cara menghemat energi listrik. Nah, ini bisa dilihat anak-anak ya, nanti jawabannya betul adalah D ya. Memilih dan menggunakan peralatan listrik yang memiliki daya rendah. Nomor 26. Pada siklus air terjadi proses perubahan wujud benda. Salah satunya adalah proses perubahan awan menjadi titik-titik air dan turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Nah, proses ini dinamakan adalah presipitasi ya. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 27. Benda langit anggota tata surya yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Nah, ciri-cirinya ini ya. Berukuran kecil, memiliki lintasan orbit, bergerak dengan cepat. Jika letaknya terlalu dekat dengan planet, benda langit ini akan tertarik. Nah, maka ciri-ciri benda ini adalah meteorit ya. Atau jawabannya adalah D. 28. Planet yang dikelompokkan berdasarkan letak dan bahan penyusunnya. Planet yang tersusun atas batuan dan logam serta terletak di dalam sabuk asteroid disebut adalah negara apa saja itu ya, di bagian dalam ya. Maka ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jawabannya adalah D. Ini planet dalam ya anak-anak ya. Oke, sekarang nomor 29. Terdapat gambar simulasi gerhana bulan ya. Nah, maka apabila terjadi gerhana bulan, nah ini posisi bulan yang tepat ini berada di nomor berapa? Nah gitu ya, berada di nomor 2 anak-anak ya. Nah ini, maka jawabannya adalah B ya. Mengapa? Karena gerhana bulan sebagian, yaitu ya, gerhana bulan sebagian itu terjadi ketika permukaan bulan berada di daerah umbra anak-anak ya, dan sebagian lagi berada di daerah penumbra. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini yang
sesuai dengan peristiwa akibat revolusi ya. Ini ada terjadinya pergantian musim, kemudian adanya perubahan rasi bintang, dan yang terakhir terjadinya lamanya siang dan malam. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5, atau jawabannya adalah A. Oke. Kemudian sekarang nomor 31. Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ya, ini disebut dengan ekosistem. Oke, mohon maaf ya tulisannya Pak Guru agak jelek ya, karena ini ruangannya sangat kecil ya untuk menulis. 32. Gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan nutrisi dan oksigen disebut stroke, anak-anak ya. Stroke itu hanya STROKE ya, stroke. Nah. 33. Simbiosis antara benalu dan pohon mangga merupakan simbiosis parasitisme. Parasitisme ya, karena ini merugikan pohon ya untuk benalunya. Oke, kemudian 34. Peralatan elektronik yang memanfaatkan sifat magnet untuk mengubah listrik menjadi bunyi. Nah, ini berarti contohnya anak-anak ya, ini bisa diisi speaker, nah, bisa bel listrik juga bisa. Oke, 35. Berdasarkan sifat kemagnetannya, emas, seng, dan kaca termasuk benda, nah ini benda diamagnetik. Nah, diamagnetik. Nah, ini benda diamagnetik. Nah, oke ya. Oke, sekarang lanjut nomor 36. Nah, ini nanti Pak Guru untuk isiannya Pak Guru bacakan saja ya. Pak Guru sampaikan saja. Kita baca dulu untuk soalnya. Seorang pasien mengalami gejala mudah lelah, kehilangan nafsu makan, mengalami penurunan berat badan, dan disertai batuk yang mengeluarkan darah. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, penyakit yang diderita pasien tersebut disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis ya, atau TBC. Setelah itu menjalani pengobatan dan pasien tersebut dinyatakan sembuh. Tuliskan 3 cara yang dapat dilakukan agar pasien tidak mengalami penyakit tersebut untuk kedua kalinya. Nah, cara yang pertama ya untuk menanggulangi TBC adalah melakukan vaksin ya, yaitu vaksin BCG. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir bisa kita manfaatkan dan kita lakukan setiap hari adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, gitu ya, itu jawabannya untuk nomor 36. Untuk nomor 37, sumber energi listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Saat ini, sebagian besar kegiatan manusia membutuhkan energi listrik, namun sumber energi listrik yang dimanfaatkan saat ini sebagian besar dihasilkan oleh bahan bakar fosil seperti batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat habis jika terus-terus digunakan. Selain itu, pembakaran batu bara juga dapat menyebabkan polusi udara. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya menghemat energi listrik. Nah, tuliskan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menggunakan atau menghemat energi listrik. Yang pertama, caranya adalah memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi penerangan pada siang hari. Yang kedua, tidak membiarkan peralatan elektronik tetap menyala walaupun sudah tidak digunakan. Seperti lampu bisa kita matikan saat sudah tidak digunakan. Yang ketiga, dapat mematikan perangkat listrik apabila sudah selesai dipakai. Dan yang terakhir, yang keempat, menggunakan peralatan listrik yang memiliki daya listrik rendah. Nah, itu ya, 4 itu bisa digunakan untuk menjawab soal nomor 37. Sekarang nomor berikutnya adalah 38. Angin darat, angin laut merupakan salah satu contoh peristiwa perpindahan panas. Apa jenis perpindahan panas pada peristiwa tersebut dan apa manfaatnya bagi nelayan? Nah, jadi anak-anak, perpindahan panas yang terjadi pada peristiwa angin darat dan angin laut adalah konveksi. Jadi konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai dengan adanya perpindahan partikel-partikel zat perantara. Nah, angin darat dan angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi
dan pulang saat mencari ikan di laut. Itu ya, itu untuk nomor 38. Nomor 39, saat ini banyak jalan yang sudah dilapisi aspal dan beton. Tuliskan dampak dari kegiatan tersebut terhadap siklus air. Nah, jadi anak-anak, penutupan tanah oleh aspal atau beton pada intinya dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga dapat mengganggu proses infiltrasi air. Nah, jadi adanya beton dan aspal itu mengganggu proses siklus air. Itu nomor 39. Berikutnya nomor 40, tuliskan perbedaan meteorit, meteor, dan meteorit. Oke, oh ini maaf, meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah ini bisa kita gunakan dengan cara menjelaskan saja ya perbedaannya. Yang pertama, meteoroid itu adalah benda langit yang berukuran kecil dan bergerak dengan kecepatan tinggi, tidak memiliki orbit, dan akan tertarik dengan gaya gravitasi planet jika jaraknya terlalu dekat. Meteor adalah meteorit yang terbakar dan berpijar ketika memasuki atmosfer bumi. Meteor juga sering disebut bintang jatuh. Nah, sementara itu meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi walaupun setelah melewati atmosfer. Nah, itu anak-anak ya untuk mengerjakan soal uraian tadi. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Kita telah selesai mengerjakan untuk soal IPAS ya pada paket 1 khusus untuk pelajaran IPA. Nah, sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Pak Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.